Ken Sagopi Rarasati Rabi seri 256 lakon Sumbadra Krama. Cara berkelahi Patih Udawa memang lain dari yang lain. Ketika sebuah pukulan mengarah ke dadanya, ia bukannya menghindar ke kiri atau ke kanan atau meloncat mundur, namun ia justru merunduk dan kemudian menubruk kaki Kolokul Bondo. Pukulan Kolokul Bondo hanya melayang di atas kepala Patih Udawa, sedangkan Patih Udawa berhasil menangkap kaki Kolokul Bondo. Patih Udawa kemudian membanting Kolokul Bondo dengan kekuatan penuh. Hampir saja kepala Kolokul Bondo mengenai kaki para prajurit yang melingkari arena. Yang terdengar kemudian adalah sorak-sorai para prajurit. Mereka merasa terhibur dengan cara berkelahi Patih Udawa. Di lingkaran perkelahian yang lain, Patih Klabang Curing selalu kesulitan mendaratkan pukulannya ke tubuh Raden Haryo Setyaki. Justru karena perawakan Raden Setyaki yang jauh lebih kecil darinya, pukulan dan tendangan Patih Klabang Curing selalu melayang, tak mengenai sasaran. Sedangkan beberapa kali Raden Setyaki berhasil memukul perut Patih Klabang Curing. Setiap pukulan Raden Haryo Setyaki membuat perut Patih Klabang Curing bagaikan teraduk, mulas tak tertahankan. Patih Klabang Curing pun mendengar sorak-sorai para prajurit Dwarawati di arena yang lain. Bahkan terdengar gelak tawa. Mereka pasti mentertawakan Kolokul Bondo. Ia menduga temannya itu pasti mengalami kesulitan. Patih Klabang Curing merasa berat untuk meneruskan perkelahian. Maka sejenak kemudian terdengar suitan nyaring. Kolokul Bondo paham akan makna suitan tersebut. Sejenak kemudian keduanya meloncat mundur melarikan diri. Patih Udawa dan Raden Setyaki sengaja tidak mengejarnya. Dibiarkannya mereka kembali ke negerinya. Kembali terdengar sorak-sorai para prajurit Dwarawati dari dua arena. Walau mereka belum puas menyaksikan perkelahian dua orang punggawa andalan negerinya tersebut, seolah mereka belum menyaksikan pertarungan, namun sekedar permainan. Para Kurawa juga belum merasa puas menyaksikan perkelahian tersebut. Mereka belum bisa menjajaki seberapa hebat kesaktian Patih Udawa maupun Raden Haryo Setyaki. Patih Haryo Sengkuni pun belum bisa membandingkan kesaktian Raden Haryo Setyaki dan Patih Udawa dengan andalan para Kurawa seperti Dursasana, Kartomarma, Bugodento dan sebagainya. Para Kurawa pun akhirnya meninggalkan alun-alun untuk kembali ke Hastinapura untuk melapor kepada Prabu Duryudana. Raden Gatotkaca yang sejak tadi menyaksikan perkelahian sambil tersenyum melangkah mendekati Raden Haryo Setyaki dan Patih Udawa. Sungguh hebat cara berkelahi Udawa maupun Paman Setyaki, puji Raden Gatotkaca. Itu cara gelut mbik-mbikan di pematang sawah dengan teman-teman dulu ketika masih anak-anak di Widara Kandang, Raden, jawab Patih Udawa. Raden Gatotkaca kemudian minta diri untuk kembali ke Amarta dan juga mohon dipamitkan kepada para sesepuh di Dwarawati. Dalam pelarian, Patih Klabang Curing maupun Senopati Kolokul Bondo mengumpat tak keruan. Mereka heran dengan cara berkelahi orang-orang Dwarawati. Mereka merasa belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Kesaktian mereka pun belum sempat ia pertunjukkan. Namun, mereka pasti tidak akan ada yang mampu menandingi Gusti Prabu Kalaparto,
berkata Patih Klabang Curing. Kecil kemungkinan Prabu Kolopardo untuk bisa memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Prabu Baladewa. Satu-satunya peluang adalah dengan mengerahkan kekuatan untuk menggempur negeri Dwarawati dan merebut Dewi Wara Sumbadra. Bersambung. Untuk mencapai cita-cita, kadang dilakukan dengan berbagai cara, bahkan dengan cara yang tidak pantas sekalipun. Apakah ini yang dinamakan menghalalkan segala cara?